Salam dan bahagia Bapak dan Ibu guru hebat. Perkenalkan saya Heni Ambayati, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Jepara, unit kerja TK Putra Harapan Bangsa. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk memaparkan demonstrasi kontekstual modul 1.3 tentang visi guru penggerak dengan menggunakan model manajemen perubahan inquiry apresiatif Bagja. Selama menjalani pendidikan calon guru penggerak, saya didampingi oleh ibu fasilitator yaitu Nurul Hidayah SPD dan pengajar praktik Dr. Anda Suci Handayani. Setelah mempelajari modul 1.3, saya menyadari bahwa tujuan pembelajaran pada modul kali ini yaitu melatih calon guru penggerak untuk berlatih menerapkan paradigma inquiry apresiatif untuk mengidentifikasi potensi diri dan membuat kalimat prakarsa perubahan pada diri sendiri. Selain itu, calon guru penggerak juga berlatih untuk menyusun bagja menurut kalimat prakarsa perubahan diri yang telah dibuat, kemudian menjalankannya agar dapat membawa perubahan manfaat bagi murid. Bayangan saya tentang penerapan inquiry apresiatif dalam konteks sehari-hari sebagai pendidik adalah dengan penerapan bagja, serta memahami kekuatan aset yang ada pada diri, kemudian memikirkan perubahan apa yang dapat saya lakukan agar kekuatan tersebut dapat dipertahankan ataupun dikembangkan. Alur berpikir dalam mengelola perubahan dengan paradigma inquiry apresiatif adalah dengan merumuskan visi yang ingin dicapai, kemudian diturunkan menjadi prakarsa-prakarsa perubahan dengan menerapkan model bagja. Dengan tujuan untuk memungkinkan komunitas sekolah melakukan kolaborasi dengan memahami kepada kekuatan aset yang dimiliki sehingga hasilnya lebih kontekstual. Harapannya dengan penerapan inquiry apresiatif, visi yang telah dirumuskan dapat tercapai, yaitu terwujudnya generasi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, terampil, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Visi tersebut diturunkan menjadi prakarsa perubahan diri, yaitu berfokus pada visi aspek sehat dan profil pelajar Pancasila dimensi dengan mewujudkan pembiasaan pola hidup sehat. Sebelumnya marilah kita simak apa ya yang dimaksud dengan paradigma inquiry apresiatif. Inquiry apresiatif atau dikenal dengan IA merupakan suatu pendekatan manajemen perubahan yang berdasarkan kolaboratif dan berbasis kekuatan aset. Inquiry apresiatif menggunakan prinsip-prinsip utama psikologi positif di sekolah. Pendekatan ini dapat dimulai dengan mengidentifikasi hal baik apa yang sudah ada di sekolah tersebut, mencari cara bagaimana hal tersebut dapat dipertahankan dan dikembangkan dengan memunculkan strategi untuk mewujudkan ke arah perubahan yang lebih baik. Agar kita dapat menerapkan inquiry apresiatif, maka langkah pertama yang kita lakukan yaitu dengan metode bagja. Bagja terdiri dari buat pertanyaan utama, ambil pelajaran, gali mimpi, jabarkan rencana, atur eksekusi. Pada tahapan buat pertanyaan utama ditujukan untuk menentukan arah penyelidikan dengan mendefinisikan tujuan. Pertanyaannya, apakah peserta didik sudah terbiasa dengan pola hidup sehat? Dari hasil penyelidikan, sebagian besar peserta didik belum terbiasa dengan pola hidup sehat. Hal ini terlihat masih ada beberapa siswa yang masih suka buang sampah sembarangan, tidak mencuci tangan, serta makan makanan yang tidak sehat. Tahapan yang kedua yaitu ambil pelajaran. Tujuannya yaitu untuk menemukan kekuatan aset apa yang sudah dimiliki yang perlu dipertahankan ataupun dikembangkan. Pertanyaannya, kebiasaan apa yang sudah dilakukan agar peserta didik dapat melakukan pola hidup sehat? Tindakannya yang sudah dilakukan yaitu memberi makanan sehat kepada peserta didik sebulan sekali, seperti makan bersama dengan menu 4 sehat 5 sempurna. Kemudian menyediakan tempat sampah di dalam dan di luar kelas dengan pemilihan sampah organik dan sampah non-organik. Dan yang ketiga yaitu pembiasaan mencuci tangan sebelum dan sesudah makan.
ketiga adalah gali mimpi. Tahap ini digunakan untuk menyusun narasi keadaan ideal, bila mana prakarsa perubahan yang telah diinginkan sudah terwujud. Pertanyaannya, bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik untuk memiliki pola hidup sehat, yaitu dengan memberikan pemahaman kepada peserta didik tentang manfaat dan dampak menjalankan pola hidup sehat, serta pembiasaan membawa bekal makanan dan minuman dari rumah yang mengandung 4 sehat 5 sempurna untuk mengenalkan makanan sehat pada peserta didik. Pertanyaan kedua, kebiasaan baru apa yang muncul setelah murid-murid dapat menerapkan pola hidup sehat, yaitu dengan tindakan pembiasaan berolahraga dan menjaga kebersihan diri. Langkah selanjutnya yaitu jabarkan rencana. Tujuannya untuk mengidentifikasi tindakan konkret apa atau langkah-langkah apa yang diperlukan agar prakarsa perubahan tersebut dapat tercapai. Pertanyaannya, kegiatan apa saja yang dapat dilakukan agar siswa termotivasi menerapkan pola hidup sehat? Tindakan yang dapat dilakukan yaitu dengan program pemberian makanan sehat kepada siswa sebulan sekali. Yang kedua, kegiatan Jumat Sehat seperti senam dan aktivitas fisik motorik. Yang ketiga, pembiasaan mencuci tangan dan menggosok gigi. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya. Yang kelima, mensosialisasikan kepada peserta didik serta wali murid untuk sarapan sebelum berangkat sekolah. Dan yang terakhir yaitu kunjungan ke lembaga kesehatan seperti puskesmas ataupun dokter gigi. Yang terakhir yaitu atur eksekusi. Tujuannya adalah untuk menentukan siapa saja yang berperan dalam pengambilan keputusan dalam mewujudkan prakarsa perubahan. Pertanyaannya, siapa saja yang terlibat dalam mewujudkan pembiasaan pola hidup sehat pada peserta didik? Yang terlibat dalam mewujudkan pembiasaan pola hidup sehat pada peserta didik yaitu kepala sekolah, rekan guru, wali murid, peserta didik, dokter, lembaga terkait seperti puskesmas. Demikian pemaparan saya mengenai inquiry apresiatif menggunakan tahapan Bagja untuk menyusun prakarsa perubahan positif di sekolah saya. Semoga menginspirasi Bapak Ibu guru semuanya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.